saya dulu manja, makanya saya tidak biarkan Desi manja. Kalau menurut Ibu, seorang wanita itu bagaimana dia harus menempatkan dirinya sebagai seorang istri di rumah? Istri mesti mengabdi sama suami. Oh, istri harus mengabdi sama suami. Harus kita perhatikan. Oke. Nah, jadi jangan anggap enteng sama suami. Banyak orang anggap enteng sama suami. Hargainlah suami. Oh, gitu. Kalau seorang suami yang nggak setia gimana, Ibu? Ribu, hari ini Ribu jadi tamu aku. Acara ini namanya Sing Tangguh Sing Sabar. Artinya kita ngobrol-ngobrol untuk saling menguatkan, saling menginspirasi antara sesama wanita Ribu. Jadi itu tujuannya acara ini. Menurut Ribu, bagaimana dulu Ribu didik aku? Ya didik sebagai anak lah. Iya, maksudnya kan orang-orang tanya kok Bu Desi sekarang bisa segalanya. Bagaimana? Orang mau tahu gimana sih cara Ribu mendidik? Oh itu saya kan mengajar untuk wanita dulu di apa. Desi yang memperhatikan. Nah, terus? Lantas Desi selalu perhatiin kalau saya ini didik orang-orang kampung itu kan. Orang kampung yang Ribu didik, Ribu ajarin apa? Memang dulu kan agak terbelakang wanita-wanita Karo itu. Nah, jadi saya ini yang muda yang bisa saya didik kayaknya gitu ya, yang saya ini kan mau dia enggak, saya ngumpul gitu di rumah. Nah, mau, jadi mau saya ini tumpahkan apa yang ada dalam pengetahuan saya tumpahkan sama dia. Nah, supaya kita ini jangan dianggap kampungan. Jangan dianggap kampungan ya Ribu ya? Iya. Apa aja yang Ribu ajarin? Ajarin berpakaian, berhias. Oh, berhias. Berhias. Jadi penyesuaian warna. Penyesuaian warna. Nah itulah. Lantas bersolek. Oh, bersolek. Bersolek mesti kelihatan fit gitu. Oh, kelihatan fit. Jadi ini, pakai alis. ini gitu kan. Jadi mesti pakai makeup gitu Ribu. Ya makeup sendiri, Iya. bukan di salon sana. Oh, jangan ke salon tapi makeup sendiri. Makeup sendiri. Iya. Lantas rambut. Rambut harus disanggul. Kalau pakai kebaya mesti sanggulan. Iya, mesti disanggul. Lantas pakaian mesti senada. Umpamanya pakai sarung. Sarungnya senada dengan bajunya. Bajunya pos. Nah, gitu. Lantas rambut selendangnya itu harus. Lantas aksesoris. Aksesoris, pakai aksesoris loh, dari dulu ibu saya udah pakai aksesoris. Iya, aksesoris. Jadi aksesoris ini penting, biarpun nggak mahal, tapi senada selalu. Tapi kalau nggak ada senada ya itu aja juga nggak apa-apa. Tapi mesti punya anting, punya ini, punya cincin, punya gelang gitu. Nah, itulah baru wanita. Oh gitu. Menurut saya. Tapi kalau wanita itu kan perlu modal Ribu, semuanya mesti dibeli. Gimana caranya? Yang murah aja. Oh, yang murah aja. Yang murah aja. Kalau menurut Ribu, seorang wanita itu harus bekerja apa enggak? Iya, Mesti cari. oh mesti cari duit. Enggak hanya. Enggak gini aja. Nah, kita ini kan sama laki-laki kalau Diapakan Ribu? itu istri saya minta aja gitu gitu. kan. Jadi nggak boleh. usah. Mesti kerja. Kita juga punya otak kan Mesti untuk kerja. bekerja. Jadi dulu Ribu mendidik aku supaya bisa cari duit sendiri, mesti kerja. Kita mesti ini anak wanita mesti tahu dia bertanggung jawab untuk diri sendiri dulu. Oh, untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri dulu. Jangan gitu. Itu Desi nggak pernah. Itulah. Itu didikan Ribu tuh ya. Itulah. Jadi Ribu dulu waktu aku liburan pun Ribu suruh belajar ini, belajar itu kan. Iya, Ribu ingat kan? les ini, les itu gitu. Jadi ibu saya nggak ada waktu untuk leha-leha, mesti Untuk belajar. manja-manja. Manja-manja katanya. Enggak. Saya dulu manja. Makanya saya tidak biarkan Desi manja. Dulu saya nggak mau gitu.
Kalau dia sih ngomong kayak gitu, lu pikir lu sendiri gua manjain ya? Gitu ya Ribu ya. Jadi nggak boleh manja-manja. Nggak boleh manja-manja. Jadi anak perempuan itu bukan berarti nggak boleh sekolah tinggi, malah harus ya. Oh, harus Sekolah tinggi. Pendeknya ini mesti ada, mesti diisi ini otak. Nggak bisa hanya mengandalkan Mengandalkan Orang saya lain. anak si A atau saya anak si B. Enggak. si bekerja Mesti di atas kaki berdiri sendiri. di atas kaki sendiri. Kalau dulu Ribu gimana sama bapak gimana dulu? Sama bapak lu gua ajarin. Bapak lu kenapa Ribu? Gua ajarin. Ajarin apa bapak? Diajarin apa sama Ribu? Ajarin berdiri di atas kaki sendiri. Oh, Ribu yang ngajarin dia kerja? Itulah. Oh gitu. Ribu ajarin apa dia? Cuma saya dibawa ke tiangnya selalu tinggi Kenapa? kali sih. Dulu Ribu kerja apa sama bapak? Pendeknya kita senada deh. Senada. Senada. Dia ikut saya. Oh gitu ya. Jadi bapak dulu ikut sama Ribu? Enggak, dari ngomongan. Dari Dari ngomongan ini mesti begini. Oh Ribu yang kasih tahu, Ribu yang Dia kasih. juga anak satu-satunya laki-laki. Nah, terus? Jadi dia juga manja kan. Hmm. Nah, jadi manja sama manja itu kan mesti ini. Kita mesti berdiri di atas kaki sendiri. Lantas saya sadar bahwa manja itu nggak ada artinya. Nah, itu saya sadar banget. Lantas dalam milieu kita itu ada orang yang pintar. Dia tanpa dia tahu saya belajar dari dia. Ibu jadi selalu belajar dari orang yang lebih pintar. Jadi berarti kita harus bergaul sama orang Yang pintar. Gitu. Ah. Tapi banyak orang yang maunya bergaul sama orang-orang yang bisa Disuruh. nginjek, Iya, nah itu yang bisa saya ngejilat nggak- aja, yang pendeknya- asal bapak senang gitu gimana Ribu? Pendeknya kalau kita bergaul itu mesti yang lebih tinggi dari kita. Oh, gitu. Mesti ada pengetahuannya yang kita cari. Oh, ini mesti saya dekat. Antara dia ini kelebihannya. Gitu. Tapi kan tiap orang pasti ada kelebihannya Ribu ya. Nah itu barangkali orang juga begitu sama saya. Gitu ya. Makanya orang mau Ribu, temennya kan banyak banget Ribu Iya. di seluruh dunia. Iya, di Bagaimana seluruh dunia. bagaimana Ribu bisa berteman sama orang-orang dari mancanegara itu gimana caranya? Masuk itu. Oh Waswik, enggak maksud Ribu bisa kalau kemana-mana tinggal di rumah teman Ribu di Amerika, di Inggris gitu. Gimana caranya Ribu? Saya ini low profile. Oh low profile. Low profile. Soalnya Low profile tapi high profile. high profile. Iya, soalnya dia orang menganggap saya kayak dia, padahal jauh di bawah. Jadi saya belajar dari mereka dengan tanpa sadar. Ribu masih ingat teman-teman Ribu itu namanya siapa? Ada di mana-mana, ada di Inggris, ada di Ada Amerika, mana-mana di Amerika ini. di Eropa, di mana-mana teman-temannya. Jadi kalau Ribu keluar negeri nggak pakai modal ya, cuman modal tiket doang. Dikit dong. Gua datang ya gitu. Pendeknya kalau dulu di Medan, saya nanyain mereka. Kalian mau ke Medan, ke kampung saya? Ayo. Gitu. Jadi terus kalau Ribu ke sana juga gitu, mereka layani juga. Mereka layani. Gitu. Jadi saya ajar orang itu kayak orang Indonesia gitu. Oh, gitu. Kalau menurut Ribu, seorang wanita itu bagaimana dia harus menempatkan dirinya sebagai seorang istri di rumah? Istri mesti mengabdi sama suami. Oh, istri harus mengabdi sama suami. Harus kita perhatikan. Oke. Nah, jadi jangan anggap enteng sama suami. Banyak orang anggap enteng sama suami. Hargailah suami. Oh, gitu ya. Supaya dia juga menghargai kita. Gitu. Kalau seorang suami yang nggak setia gimana Ribu? Pastian punya Ini artinya apa Ribu? ini sana loh gitu. Gitu. Jadi kalau dia nggak setia, dia main-main, nah gitu. Gua nggak peduli. Pendeknya bapak dulu nggak gitu. Jadi kalau bapak orang yang setia. Setia dong. Padahal kakaknya kandung guru. Tapi dia pun hormat sama saya. Oh gitu. Siapa yang hormat? Ibu itu
kakaknya itu. Siapa dulu namanya? Lupa saya. Siapa dulu namanya? Guru dia. Hormat pendidikan dia. Oh gitu ya. Jadi saya respect sama dia. Nah, istri Jamin Ginting. Iya kan? Itulah, coba. Jamin Ginting siapa yang nggak kenal? Gitu ya. Tapi dia juga dia perhatikan saya. Saya surfing ini. Ibunya nggak ngerti kan. Nah, saya setting table apa segala macam. Jadi siapa bikin ini? Kata turangku itu. Ya, bikin kemerah, gejat jadi suruh. Kalau laki sini kata-kata itu. Gitu ya. Jadi kalau menurut Ribu, seorang istri harus mengabdi kepada suami. Kalau seorang istri yang bekerja, kan banyakkan waktu bekerja, gimana Ribu? Ya, yang bekerja ya sudah bekerja. Dia seorang pekerja. Tapi kalau di rumah sebagai orang ibu. Oh gitu ya. Jadi tanggung jawab sebagai ibu Iya, jangan tanggung jawab dilupakan. sebagai ibu jadi rumah tangga itu tanggung jawab kita. Tapi minta uangnya dari dia. Tuh, minta uangnya. Jadi ya dia bilang, ngapain dia ini? Enggak uang keluar. Mesti bayar rumah dong, bayar makanan apa segala macam kan. Jadi Pak kalau punya suami harus bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, Ya. Ribu. Oh, gitu. Selain bertanggung jawab dalam hal apa aja nih Ribu yang seharusnya seorang suami itu kerjakan? Membiayai rumah tangga. Gitu. Dan anak Rumah tangga dan anak-anak itu tanggung jawab tanggung jawabnya kita untuk mengasuh kita. dan untuk menghidangin dia. Nah, itu. Jadi intinya kita sebagai wanita kita harus bisa mandiri. Kita harus bisa mempersiapkan diri kita untuk kita bisa berdikari. Karena kita ke depan kan nggak tahu apa yang terjadi ya. Rika. Pendeknya jangan mengharapkan. Jangan mengharapkan. Ya, itulah. Jadi kita kan juga sudah sekolah. Ada kan ilmu kita sudah. Nah, dari situ. Nah, saya dulu semea. Nah, dari semea saya tamat. Oh, rupanya ini begini ya, ini begini ya, ini ya, gitu. Jadi saya nggak minta-minta. Nggak minta-minta. Saya berusaha. Ini nanti dibikin apa ya? Dibikin apa ya? Jadi teman-teman saya ajak. Gitu. Teman-teman Ribu ajak bisnis. Iya, bukan nggak bisnis banget gitu loh, tapi bedanya ada bisnisnya lah. Lo mau ini, gua kasih lo, tapi ini. Ini tuh apa sih Ribu? Hah? Apa ini maksudnya? Duit. Duit, penting juga itu duit ya Ribu. Iya, penting dong. Habis kita nggak bisa belanja apa segala macam, kan mesti ada kelihatan barangnya. Oh gitu. Umpamanya kita bikin kue, kan mesti ada. Modal. Modal. Ini kita bikin kue ini nanti malam ya, besok ya. Oke. Pendeknya kalau kita mau apa? Dulu Ribu kan punya usaha peternakan ayam, punya usaha taksi. Ingat? Lupa saya, iya itu memang. Pendeknya saya berdikari deh. Berdikari saya. Lantaran itu dididik oleh bapak. Oh, rupanya dulu Bapak Ribu didik begitu? Dia enggak didik, tapi dikasih tunjuk. Saya didik bebas. Pendeknya untuk berdiri sendiri. Itulah. Jangan perempuan itu mesti di bawah laki-laki. No. Saya kan punya abang dua. Abang saya satu yang kapribangun itu benar-benar dia berdiri sendiri. Tapi Ribu juga nggak berharap dari Abang Ribu kan? Abang Ribu kan orang Karo paling kaya, ada abangnya Ribu. Paling nggak tahu lah saya nggak pernah menilai. Nggak tahu, saya pun nggak tahu saya orang kaya atau orang miskin. Nggak tahu, pendeknya saya dari Batu Karang. Inilah orang Batu Karang, gitu aja. Kampungnya di Batu Karang. Nggak bangga sama diri lah. Abang saya nomor 1 yang hebat. Itu semua orang kenal. Tapi saya juga nggak bangga. Harus bangga dong. Bangga, Tapi tidak mau saya nggak kasih tergantung tunjuk. juga, tergantung juga kan. Kan turang itu kapribangun itu kan. Kalau turang gimana rupanya saya bilang.
saya cuma adik yang paling kecil, saya bilang. Kita cuma 3 saudara, saya paling kecil. Emang kenapa saya bilang? Ih, tulang udah keluar, katanya gitu kan. Orang-orang pikirnya kita sombong kan. Lantas ini kok adiknya kaprik banget, kok low profile banget gitu. Nah itu yang perlu menurut saya. Tapi menurut orang nggak tahu. Kalau soal menata keuangan gimana nih? Harus bagaimana nih? Seorang wanita itu bagaimana cara dia mengatur keuangannya? Uang harus ada simpenan kah? Harus bagaimana nih? Secukupnya lah. Jangan royal. Oh, Itu aja. Jangan royal. Pendeknya kalau ada uang di kantong itu ada simpanan. Itu perlu. Jangan royal, jangan hambur-hamburkan uang. Saya nggak pernah royal. Cuma beli ini aja ya Ribu. Ini nggak royal Ribu ya? Ya kalau ini kan ini bisa dijual umpamanya gitu kan. Gitu. Nah, ini ada harga. Kalau yang nggak berharga, nggak. Kalau baju-baju enggak lah. Saya beli baju Jadi yang beli bagus. sesuatu tuh yang berguna. Ya. Itu juga kalau orang Karo, orang Batak sih umumnya begitu ya. Iya. Simpennya Tapi soal itu Nek Karo nggak pernah mengajari saya. Nah, kami kan bertiga ya, 2 laki-laki 1 perempuan. Jadi kami disekolahkan itu sekolah aja. Abang saya di Kaitanan sekolah, lantas yang satu di Medan gitu. Jadi kita nggak pernah di kampung bertiga. Nah, tapi mesti sekolah. itu Nek Karo. Nek Karo orang yang buta huruf bener. Bisa baca dong, Nek Karo bisa baca. Ribu. Iya, diajarin bapak. Iya, dia otaknya ini. Oh jadi nenek Karo itu diajarin bapak baca? Iya, diajarin bapak belajar. Ya, terus huruf kok tadinya Oh, gitu. dari profesi sana. Tapi dia dulu cantik. Dia anak tunggal. Kita itu harus belajar dari dalam arti kata kita memperhatikan. Jadi bergaul itu yang perlu. Oh bergaul. Bergaul itu perlu. Umpamanya kalau saya dulu di Week Medan itu saya bergaul sama dengan yang bukan level saya, di atas saya. Saya mesti tahu di mana di atas saya. Dari situ saya belajar. Kalau tidak saya orang kampung. Orang Batu Karang sana sepak enggak apa-apa kan. Kenapa disepar Ibu? Iya, nggak ada harga kan. Masa nggak ada harga ya adalah. Tapi kita bikin kita berharga. Jadi Ribu mendidik aku seperti Aku yang dididik orang, gitu. Ribu dididik sama Nek Karo. Nek Karo sebagai itulah, tapi untuk pergaulan kan dia nggak bisa. Iya. Ini memang, ya itulah Nek Karo banyak ininya. Sebagai ibu dia memang begini. Biarpun tidak tapi saya mengambil dari kawan-kawan. Saya masuk WIC dulu di Medan. WIC itu Women International Club. Iya. Jadi saya belajar dari orang itu. Orang itu kan yang sudah maju semua. Sudah maju semuanya kawan saya kan. Jadi saya pura-pura lah. Pura-pura ngerti gitu. Iya. Pura-pura ngerti gitu. Padahal apa? Aku mula-mula ingat lucu kali kelas itu. Mula-mula aku masuk WIC apa pun nggak tahu. Tapi ya inilah saya gitu kan. Angkat sendiri gitu loh. Oh yang itu kan pikir, aduh itu mah begini. Saya ambil dari orang. Jadi belaga bisa aja gitu. Belaga bisa. Itu memang mesti. Jadi kalau begitu berarti kita jadi orang nggak boleh ada rasa minder, rendah diri gitu nggak boleh dong. Jangan dong. Itu Tapi suatu jangan pelajaran, sombong. itu pelajaran juga jangan rendah diri, jangan minder, tapi jangan sombong. Jangan sombong. Sombong itu diberikan belakang. Tapi banyak juga orang yang kayak gitu Ribu, dia nggak tahu apa, tapi malah lebih sombong daripada yang pintar. Nah itulah yang nggak enak lihat. Itu enak lihatnya kan. Jadi jangan sombong, tapi juga jangan rendah diri, jangan
minder. Pendeknya kalau saya dulu di week itu mendekatkan diri kepada orang yang otaknya. Itu penting. Ribu selalu bilang sih sama orang yang ada. Nah itu nurun juga ke saya. Saya juga kalau itu. bergaul sama orang yang ada Mesti yang otaknya. lebih tinggi dari Kalau kita. orang yang nggak ada otaknya capek deh ya Ribu ya. Capek kan bergaul sama orang yang gimana ya? Bukannya kita merendahkan sih enggak, cuman dia kita bergaul mesti mendapatkan sesuatu. Sesuatu dari dia, gitu. Kita mendapatkan sesuatu dari teman itu. Nah, saya itu dulu di week gitu. Jadi saya nggak mau sama yang rendah-rendah. Iya saya rendah, oke gitu. Tapi nggak bergaulnya ke situ. Yang paling penting dia punya otak. Iya, itulah. Itu memang prinsip mama. Soalnya mama orang kampung, Pak. Jadi kota. Mulai dari kota. Ribu nggak malu mengatakan dia orang kampung ya. Memang berasal dari kampung Ribu. Saya dari kampung banget, tapi memperhatikan. Saya bergaul di Medan itu dulu sama orang-orang Eropa. Sama orang-orang Eropa loh teman-teman bergaul. Iya, banyak begini ya orang ini. Lantas orang-orang yang tinggi di Medan, nah orang-orang tinggi gitu kan. Begini, rumah tangganya juga diperhatikan. Nah itu, kita kan dari kampung. Mama 100% dari kampung loh, dari Batu Karang. Tapi kan keren. Sekarang Ribu keren. Nah itu sudah biasa keren. Sudah biasa keren. Siapa nggak kenal Ribu ya nggak? Nah sekarang coba Ribu kasih pesan-pesan buat para wanita untuk menguatkan wanita-wanita di luar sana. Pesan Ribu apa? Pesannya apa? Jadi wanita itu bagaimana? Dari wanita itu jangan merendahkan diri. Apalah saya ini seorang wanita mengasuh anak, jangan gitu. Bisa lebih dari itu kok kita dapat. Jadi begitulah teman-teman. Kan teman-teman mau tahu bagaimana pergaulan ibu saya Ribu ini dan bagaimana cara Ribu mendidik saya. Jadi semua kita harus ini yang penting. Selalu ini yang penting. Oke? Terima kasih Ribu hari ini sudah bincang-bincang. Ribu udah tadi bilang kenapa kamu sih yang interview saya? Karena penting Ribu, semua pada tanya. Jadi penting ini interview. Apa yang mereka tanya? Bagaimana cara Ribu mendidik anak? Bagaimana cara Ribu sebagai wanita? Kalau Desi nggak pernah saya ajarin kan. Desi memperhatikan. Desi memperhatikan. Itu dia. Dia selalu bingung gitu. Liatin saya kerja, liatin saya ini gitu. Nah itu yang saya puji Desi. Nggak pernah ini kan, nggak pernah tanya kan mama. Tapi anak ini memperhatikan saya pikir. Oke Ribu, thank you Ribu untuk sharingnya hari ini.